momen-momen yang itu momen-momen yang menunjukkan kita Betul. Bisa sukses di malam itu ya. Betul. Banyak kejadian-kejadian yang sebelum partai final itu bergulir, kan ada masa persiapan di 1 minggu untuk masa persiapan. Itu sangat ketat persiapannya. Pak Jajang juga salah satu nakoda yang merangkul para pemain pada saat itu. Terus Pak Jajang juga salah satu juga motivator bagi kami sebagai pemain pada saat itu, yang bisa menjalankan membuat strategi yang akhirnya anak-anak cepat paham dan bisa melaksanakan di pertandingan pada malam hari itu lawan Persipura. Sedikit flashback ke belakang, bahwa yang saya maksud bahwa banyak kejadian-kejadian itu sudah terhitung 1 minggu menjelang pertandingan itu banyak suasana yang tegang pada saat itu. Termasuk media, termasuk juga pimpinan-pimpinan, termasuk juga petinggi-petinggi daerah. Semua datang berbondong-bondong datang ke Palembang pada saat itu. Termasuk juga pecinta-pecinta, termasuk Boboto yang datang pada saat itu. Dan mereka seolah-olah sudah euforia sebelum pertandingan itu dimulai. Kejadian yang teguran dari saya, tapi teguran positif, tidak langsung juga, tapi melalui beberapa orang-orang penting yang ada di situ, bahwa anak-anak diam seperti apa ya di kuburan pada saat itu. Bukan karena tegang, karena mereka itu lagi fokus untuk bagaimana di pertandingan nanti, karena mereka tahu bahwa sangat sulit menghadapi partai final ini dia tanpa kita tidak konsentrasi atau prepare kesiapan kita untuk pertandingan malam itu. Nah, kejadian yang terjadi adalah banyaknya petinggi-petinggi datang yang akhirnya kita ngerasa antusias, kepedulian dari pemerintah daerah, petinggi-petinggi sponsorship dan lain-lain itu datang berbondong-bondong ada di satu ruangan. Tapi mereka lupa pada saat itu bahwa pertandingan belum mulai. Masih banyak yang harus pemain-pemain jadi beban di lapangan di 2 kali 45, bahkan hampir 130 menit pertandingan yang menyatakan Persib itu juara. Ya kan? Betul. Itu kan belum terlaksana. Nah, kenapa euforia itu udah terlalu mendahului sebelum pertandingan itu berjalan. Nah, itu yang saya rasakan, yang saya takut nanti akan terjadi pada saat saya AFF pada waktu itu. Pengalaman pada waktu itu. Yang euforia udah seolah-olah kita udah paling yang terbaik dan kita udah juara, padahal belum pertandingan. Nah, karena momen itu saya dapat dari pengalaman di diri saya pada waktu tim nasional, saya mengatakan bahwa ingat loh pemain, ini belum final, ini sudah final tapi kita belum juara. Mohon tetap fokus, tetap ikuti instruksi pelatih. Ada strategi yang kita mainkan, yaitu instruksi dari pelatih. Nah, alhamdulillah para petinggi Jawa Barat pada waktu itu mereka sangat menghargai hal itu, langsung nanggap dengan positif yang iya benar. Ini demi warga masyarakat Jawa Barat. Yang akhirnya para petinggi-petinggi itu mereka tahu bahwa kita dalam keadaan tekanan untuk memberikan yang terbaik buat publik Jawa Barat. Yang akhirnya mereka sangat pengertian itu kita sangat hargai. Bukan karena kita orang lapangan seolah-olah di lapangan bisa semudah untuk kita bermain dan menang. Banyak secara mentality, banyak yang kita lihat dari mensos bahwa banyak yang dipecat dari tempat kerja hanya karena dia ingin nonton Persib pada waktu itu. Dan ada batal nikah hanya gara-gara apa? Mau nonton Persib dulu. Ya kan, setelah Persib juara baru dia nikah kan. Ada banyak momen yang terjadi pada saat itu. Itu yang ada di benak pemain-pemain bahwa
kita ini bukan siapa-siapa tanpa bisa memberikan gelar di satu daerah, satu klub yang diatasnamakan klub Persib yang bisa membanggakan warga Jawa Barat pada waktu itu. Nah, akhirnya kami tinggalkan nama besar kami. Kami bermain untuk Persib, kami bermain untuk keluarga kami terlebih dahulu pada malam itu. Terus kami untuk bermain untuk diri kami sendiri. Setelah kemenangan itu kami berikan kepada warga Jawa Barat. Dan alhamdulillah dengan adanya pemain-pemain yang bisa dikatakan enggak terlalu bintang, tapi punya jiwa yang tidak mau kalah, punya jiwa selalu mental harus memenangkan pertandingan, dan kami merasakan bahwa wah, kami juara pada malam itu. Bahkan ada momen terakhir yang Made harus memblok satu tendangan ya, satu blokan dari pemain Persipura, yang saya rasa ini awal dari bagaimana kita bisa juara pada waktu itu. Setelah itu ditentukan oleh Ahmad Jufrianto yang baru perjalanan untuk melangkah ke bola aja udah merasa bahwa saya adalah perwakilan salah satu pemain yang dipercaya oleh seluruh Jawa Barat, bukan hanya 11 pemain atau 18 pemain yang masuk line up, tapi seluruh Jawa Barat. Dan alhamdulillah Ahmad Jufrianto yang memberikan nama Persib tercatat bahwa 2 bintang, dan kamilah yang pemain-pemain yang bisa memberikan 2 bintang itu karena berkat apa? Berkat doa, kesabaran, ketabahan, dan kian dari para masyarakat yang mungkin kami menganggap bahwa itu hal yang positif pada waktu itu, yang akhirnya Persib bisa melangkah, bisa besar tapi tetap membumi, tanpa nama-nama besar, tapi punya pemain-pemain yang tidak mau kalah pada saat itu. Iya, pemain-pemain merasakan bahwa mereka adalah perwakilan masyarakat Jawa Barat yang ada di lapangan, termasuk 11 pemain yang turun inti itu. Semua rata-rata ingin memberikan gelar untuk apa? Untuk diri dia sendiri, ya kan? Terus gelar itu dapat diberikan oleh kepada masyarakat. Itu yang saya katakan bahwa pemain bintang belum tentu bisa mempunyai mental yang juara, tapi pekerja keras itu bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Sama kayak orang bilang, kerja keras itu dia 99% itu orang sukses adalah dia kerja keras, ya kan? Bakat itu hanya 1%. Nah, itu yang selalu dikatakan oleh Pak Jajang pada waktu itu. Dan akhirnya anak-anak pun merasakan bahwa saya ingin catat nama saya yang satu saat akan dikenang oleh masyarakat Jawa Barat. Begitu juga saya perwakilan Firman Utina yang nanti anak cucu saya itu dia ingin mencatat bahwa oh, ayahnya pernah berkarir di Persib dan bisa memberikan harum nama Jawa Barat pada waktu itu. Yang akhirnya ya kita juara, dan kita nggak sangka dengan keadaan pemain hanya bisa dikatakan kita nggak mempunyai striker. Kita mempunyai striker tapi cedera pada waktu itu. Betul, kan? Kolibali ya. Kolibali. Dan Tantan juga nggak merasa bahwa oh dia selalu jadi cadangannya Kolibali, tidak. Dia juga dipercaya saya siap. Begitu juga Ferdinand pada waktu itu. Hampir rata-rata semua pemain tidak merasakan bahwa dirinya itu adalah cadangan. Semua pemain bahwa Pak Jajang percaya kami siap. Dan itu yang saya akui bahwa siapapun Persib pada waktu itu diturunkan oleh Pak Jajang, itu tim yang kuat. Karena kuat dengan kebersamaannya. Dan tentunya pasti doa dari masyarakat.